Ya, halo semuanya teman-teman. Kali ini gue mau bikin konten yang apa ya? Yang menurut gue agak loncat dari semua konten-konten gue. Kayak contohnya, biasanya gue bikin konten musik, bikin konten gaming. Kali ini gue mau bikin konten horor. Karena ini benar-benar berdasarkan dari pengalaman gue, benar-benar gue yang ngerasain, benar-benar gue yang ngalamin. Kejadiannya ini tahun 2019 di sebuah sekolah. Waktu gue masih sekolah, berarti kejadiannya udah 1 tahun yang lalu. Itu tepat bulan Februari kalau nggak salah, bulan Februari. Di hari malam Sabtu di sekolahan gua dulu pernah ada acara nginep. Biasalah, mau ujian nasional ya waktu itu. Mau ujian ujian nasional makanya ada malam renungan. Malam renungan ini kita harus nginep di sekolah. Nah, cerita horornya itu bermula dari sini. Kita acara mulai sebelum maghrib. Jadi sebelum maghrib kita udah masuk ke kelas masing-masing. Kelas itu dijadikan tempat tidurnya para siswa-siswa. Pas maghrib kita sholat dulu. Habis sholat kita dikumpulkan lagi ke lapangan. Sehabis sholat isya itu ada malam kesenian. Gue sebutnya malam kesenian ya. Malam kesenian ini bener-bener pecah banget. Masing-masing kelas pada saat itu menunjukkan bakatnya masing-masing. Ada yang menari, ada yang teater, dan ada yang main musik. Wah, ini bener-bener pecah banget. Dan ini gue manfaatin dan teman-teman gue manfaatin karena sehabis ujian nasional kita bukan nggak akan sih, tapi kayak udah nggak bakal sesering ini lagi ketemunya. Dan sekarang tahun 2020 gue ngerasain itu. Susah banget ketemu sama teman-teman. Hingga jam setengah 11 itu acara udah selesai. Kita balik ke kelas masing-masing untuk persiapan tidur. Karena nanti sekitar jam 2 jam 3 ada acara tahajud, sholat taubat, dan biasalah ujian nasional gimana sih malam renungannya. Nah, jam setengah 11 itu kita balik ke kelas. Nah, di kelas itu disediain karpet, jadi nggak langsung tidur di bawah lantai. Ya kasihan banget dong. Nah, sisanya kita bawa perlengkapan tidur masing-masing kayak selimut, bantal. Gue ini jurusan keuangan. Dan tahu sendiri jurusan keuangan itu cowoknya dikit. Di angkatan gue tuh cowok cuma 8. Sisanya ya cewek-cewek. Kelas gue cowok dan cewek tidurnya satu kelas. Tapi cowoknya itu karena dikit dia di pojok papan tulis gitu, sedangkan cewek-cewek di belakang semua. Jadi ada sekatnya. Jadi nggak bakal macem-macem. Ya kali mau enjoy. Jam setengah 11 itu temen gua 2 orang cewek keluar untuk ke toilet. Nah, di sekolah gua ini ada banyak toilet ya. Karena kelas gua kebetulan deket dengan masjid, jadi anak-anak cewek itu 2 orang teman gue ini dia ke toilet masjid karena fasilitas di toilet itu juga bagus. Kebetulan adalah teman gua dari kelas sebelah. Emang anaknya iseng sih. Dia tuh pakai mukenahan dan dia ngagetin gitu kayak nongol di balik tembok, bukan di balik tembok sih, kayak di luar toilet tuh dia kayak langsung wah gitu. Dan 2 orang teman cewek gue ini teriak-teriaknya histeris karena dulu tahun 2017 itu pernah ada kesurupan massal dan kayak kita yang pernah ngalamin itu jadi kayak masih ada rasa parno. Tiba-tiba teman gua nih, anggapnya namanya Ray ya, dari kelas sebelah ini, dia nakut-nakutin itu iseng, padahal emang harusnya kayak ngapain sih, janganlah, semua orang siapa tahu punya penyakit jantung ya kan. Nah, karena suara teriakan yang begitu keras dan kelas gua itu yang paling dekat, keluarlah kita, takut ada yang kesurupan. Cewek lagi teriak, kita keluar, ada apa nih, itu si Ray nakut-nakutin. Loh, gue juga gak lupa kejadiannya ya, cuman nih gua gua gambarkan latarnya, suasananya itu bener-bener kayak jangan kayak gitu dong, pokoknya si Ray ini dikasih tau lah jangan kayak gini, bahaya. Akhirnya udahlah, suasana kondusif, balik lagi semua ke kelas, matiin lampu, dan hampir semua kelas, semua jurusan juga udah jamnya tidur lah, matiin semua lampu. Nah, teman gua di dalam kelas ini ada yang iseng dia tuh, kan kita kelas cowok cewek gabung ya, cuman ada sekatnya ya. Teman gue si Ahmad, anggapnya namanya Ahmad, dia nyetel suara kuntilanak ketawa. Ada aja isengnya, gue bilang jangan, bahaya. Karena jujur gue nggak bisa ngeluarin makhluk-makhluk itu dalam tubuh orang kesurupan. Karena walaupun gue adalah ketua organisasi Islam, tapi gue nggak bisa ngeluarin gitu-gitu men. Saya tidak punya ilmunya, harus belajar dulu berarti kan.
Mungkin temen gue si Ahmad ngira gue bisa ngeluarin gitu kali, jadi dia nyepelein. Padahal mah aduh, gue ketemu setannya takut. Akhirnya si Ahmad ini dikasih tahu sama cewek-cewek, jangan kayak gitu dong, gue takut nih. Iya emang nanti lo bakal tanggung jawab. Si Ahmad cengengesan. Nggak selang berapa lama dia jahil lagi, dia nyetel lagu lengser wengi. Semuanya pada ketakutan dong. Dan ini yang gue bilang jangan dong, gue bilangin lagi tuh ke dia jangan. Dan pada aduh, emang si Ahmad emang orangnya apa ya, oh ya lu gini aja takut lu ayolah. Dia tuh emang wah, jiwa-jiwa pemberani dia. Oh ya lo gini aja takut lu, sama setannya takut. Agak lucu sih. Kayak lanjut ya gue cerita. Akhirnya udahlah tidur lah, suasana udah kondusif banget. Tiba-tiba nih teman gue lagi nih, emang teman gue kurang kerjaan pada jele-jele malam-malam. Dia mau berubah jadi macan, kesurupan macan kayak aing macan. Gue bilang, aduh, gue lagi makan ciki tuh. Yang lain udah pada sonjoran tidur, gue lagi masih makan ciki. Nah, pas gue lagi makan ciki, dia mau gitu, mau pura-pura kesurupan biar cewek-cewek makin panik gitu. Padahal mah jangan. Pas dia berubah mau jadi kayak macan gitu, tiba-tiba ada yang lempar bongkahan kaca gitu, benda kaca gitu dari atas. Gue kaget dong, gue lagi makan ciki, ya kan, gue lagi makan ciki, tiba-tiba ada yang lempar gitu. Gue tanya lah, gue nyalain lampu cekrek, siapa nih yang lempar kaca, lu tahu nggak nih bahaya, ini kena kepala bocor nih, ini punya gue nih, kepala gue nih. Semua cewek tuh bingung, siapa yang lempar kaca. Gue sebutin kan, gue tunjuk, lu ya kesel sama gue, lu ya padahal pas mereka jawab tuh kita nggak ada yang lempar, Rif. Ini siapa yang lempar, itu kaca bener-bener gede ya tuh, kaca bener-bener gede banget bongkahannya itu. Dan itu pas gue liat ke atas, di kelas gue emang ada plafon bolong gitu, dan gue sih takutnya dari atas itu ada sosok yang lempar kaca. Akhirnya si Siti teman gue cewek, dia beraniin ngebersihin eh bekas kaca itu, dibersihin. Dan gue juga udah kayak shock gitu, anjir ini kaca gede loh. Pas banget si Nizar lagi berubah pengen jadi macan, bercanda. Tapi ini kayak ditegur loh, jangan kayak gini. Oh my god, itu yang ngerasain bukan gue doang. Kalau gue doang bisa jadi halusinasi gue. Ini satu kelas, men, satu kelas, bukan cuma gue doang yang ngerasain tuh, satu kelas. Akhirnya udahlah, dibersihin, dibuang ke tempat sampah, matiin lampunya, tidur lagi, anggap gak ada apa-apa. Tapi itu sulit banget untuk ngelupain kejadian itu sih. Nah, teman gua namanya si Safir, anggapnya namanya Safir karena gue bener-bener kayak menjaga hak privasi gue hak privasi teman-teman gue banget. Karena ini kayak udah cerita lama, dan kayak gue mau ceritain deh, ini cerita lama tapi gue pengen ceritain sekarang. Karena kalau gue ceritain pas baru-baru anget-angetnya, nanti bakal yang namanya apa ya, pansos lah atau apalah. Tapi gue mau ceritain sekarang ini karena gue udah nggak sekolah lagi, dan teman-teman gue sekarang udah agak-agak ngejauh. Tapi gue tetap ngejaga privasi semuanya. Oke, anggap namanya Safir, teman gue namanya Safir nih. Dia main PUBG, lu tau lah main PUBG itu bener-bener yang namanya butuh kepekaan dari kuping, karena harus lihat step-step musuh, men. Di arena tuh kita harus bener-bener ngeliat apa, dengar step musuh, ada step nih. Nah, karena dia lagi main PUBG jam 12 malam, kalau nggak salah jam 12 malam dia main PUBG. Tiba-tiba dia tuh denger suara cewek nangis. Dia ngomelin si Ahmad yang tadinya nyetel lagu kuntilanak, bukan lagu sih, ketawa kuntilanak dan yang serunyi. Tolong dong jangan buat jangan setel yang gitu-gitu lagi. Tadi kan udah diiniin. Pas gue liat lah, Ahmad tidur, siapa yang nyetel? Nggak ada. Aku tidur lagi dong karena gue udah ngantuk banget, jam 12 malam, dan jam 2 nya harus salat tahajud, nanti dibangunin kan. Nah si Safir ini ngomong lagi, ini serius siapa yang nangis? Lu serius gak? Ada yang denger suara tangisan gak? Gue bangun kan, apaan sih, udahlah, udah ngantuk cuk, capek.
Habis malam kesenian tuh capek banget. Gak lama dia ngeliat si Maimunah, teman gue, namanya Maimunah. Dia duduk sambil bersila. Yang lain tuh tidur ya. Yang lain tuh posisinya di kelas tuh tidur. Gue bisa ngeliat dari jauh tuh semua orang pada tidur. Cuman satu doang, Maimunah sambil duduk. Dia bersila, tangannya begini. Itu bener-bener di luar dugaan kami semua. Dia duduk, palanya nunduk, palanya nunduk gini sambil nangis. Waduh gila, itu bener-bener tiba-tiba gua nyalain lampu, semua cewek nangis. Karena ada satu orang temen gue, Maimunah, kesurupan. Itu suasana chaos banget. Wah chaos. Kelas gue nyalain lampu, teriak-teriak, nangis-nangis karena panik ya. Kelas sebelah kepo. Apa nih, pada kebangun semua tuh. Ada yang serupan, rame semua kelas kebangun gara-gara kelas gue. Emang kurang ajar ya kelas gue. Nah, pada saat itu tuh, aduh, udah suasana chaos banget. Satu persatu teman gue banyak yang kesurupan. Dan ketika gue ajak dialog setan itu, keluar kamu. Tahu setannya bilang apa? Sosok yang di dalam itu bilang apa? Saya tidak takut. Sambil ketawa. Oh my god. Pertama kali gue ngomong sama setan. Saya tidak takut. Karena emang dari awal ya, dari kasusnya yang di toilet itu, kita yang nyetel lagu kuntilanak, Leng Serwengi, pengen berubah jadi macan, kesurupan. Itu seolah-olah kita tuh kayak nantangin gitu. Akhirnya setan itu kayak mungkin keganggu lah ya. Akhirnya kesurupan teman gue. Satu persatu itu suasana chaos banget malam-malam dan gue udah capek. Wah itu gue bilang, ini acaranya kok jadi kayak gini. Dan itu benar-benar menakutkan. Dan mungkin ini hanya menjadi cerita angkatan gue aja, karena nggak bakal ada yang tahu angkatan ke bawah tuh, nggak ada yang tahu cerita ini. Tapi sekarang gue mau kasih tahu. Tapi kan gue nggak nyebut nama, nggak nyebut apapun di sini, karena ini kejadian experience gue, pengalaman gue. Bener-bener gue tuh orang yang hampir skeptis masalah ginian. Tapi ketika gue ditunjukin langsung, wow, goks. Mungkin kalau lu di posisi gue yang tadi yang nggak percaya gini-ginian, percaya. Gue tuh selama gue nggak ditongolin langsung sih, gue nggak percaya ini. Dari bongkahan kaca itu gue langsung percaya bahwa kalau kita bisa ngeganggu loh makhluk lain. Akhirnya penanggulangannya gimana yang pada kesurupan? Yang kesurupan pada masukin ke masjid semua, dikeluarin lah satu-satu sama guru gue. Dan guru gue marah banget karena harusnya jamnya itu jam tidur dan tahajud. Jam 2 malam tuh harusnya tahajud, tapi anak-anak belum pada tidur. Kecewa banget guru gue. Tapi ya itu udah cerita usang, udah cerita lama, dan gue ceritain lagi karena ini benar-benar teror hantu sekolah pada malam hari. Oke, mungkin sekian aja cerita gue. Buat kalian yang punya cerita horor, cerita mistis yang pernah kalian alamin, ceritain aja. Mungkin di DM gue atau di komen YouTube gue, kalian bisa ceritain. Atau kalian mau ngerekomenin cerita-cerita urban legend atau cerita-cerita horor, kalian bisa rekomenin ke gue. Nanti gue bakal reaction, bakal apa ya, kayak bakal ngulas juga. Thank you yang udah nonton juga ya. Thank you yang udah nonton. Semoga gak bosan-bosan untuk selalu nonton video-video di channel gue. Walaupun kontennya random, tapi buat kalian, apapun akan kami lakukan. Asik. Aku cinta AdSense. Thank you yang udah nonton, and bye.